Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Hafidoh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Untuk lebih jelasnya, simak ya video pembelajaran berikut ini. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan ini terdiri dari yang pertama ada kurang dari, yang kedua lebih dari, yang ketiga kurang dari atau sama dengan, bisa juga dibaca tidak lebih dari atau bisa juga dibaca paling banyak, maksimum. Yang keempat ada lebih dari atau sama dengan, bisa juga dibaca tidak kurang dari atau bisa juga dibaca paling sedikit, minimum. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bentuk PTLSP. Mana sajakah yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel? Yang pertama ada 2x ditambah 5 sama dengan 23. Ini bukan PTLSP, melainkan PLSP. Kenapa? Karena tanda yang digunakan di sini adalah tanda sama dengan. Yang kedua, ada 2x ditambah 5 kurang dari 23. Ini merupakan PTLSP, karena tanda di sini adalah tanda ketidaksamaan. Yang ketiga ada 2x pangkat 3 ditambah 5 lebih dari 23. Ini bukan PTLSP, juga bukan PLSP. Kenapa? Karena variabel di sini berpangkat 3, bukan berpangkat 1. PTLSP maupun PLSP, variabelnya itu harus berpangkat 1. Yang keempat, ada 2x ditambah 5 lebih dari 23x. Ini PTLSP, meskipun di ruas kiri ini ada x dan di ruas kanan juga ada x, tetap variabelnya itu 1, yaitu variabel x. Yang terakhir ada 2x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 23y. Bukan PTLSP, juga bukan PLSP. Kenapa? Karena variabel di sini ada 2, yaitu variabel x dan variabel y. Selanjutnya, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyelesaikan PTLSP sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan terlebih dahulu tanda kurung. Yang kedua, kumpulkan semua variabel di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Yang terakhir, selesaikan X. Nah, perlu diingat, apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaan tetap. Sedangkan, apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah. Misalkan, tanda kurang dari berubah menjadi lebih dari, atau sebaliknya. Atau juga, tanda kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan, dan atau sebaliknya. Di sini, ada contoh soal penyelesaian dari PTLSP. Tentukan penyelesaian dari 3x min 6 kurang dari 9. 3x min 6 ditambah 6 kurang dari 9 ditambah 6. Kedua ruas ini ditambah 6. Kenapa? Supaya di ruas kiri ini hanya ada x, maka min 6-nya itu harus hilang dengan cara ditambah 6. Nah, apabila di ruas kiri ditambah 6, maka di ruas kanan juga harus ditambah 6. Hasilnya adalah 3x kurang dari 15. 15 ini adalah hasil penjumlahan dari 9 ditambah 6. Di sini masih ada 3x, belum x. Maka harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3. 3x dibagi 3, ruas kanan dibagi 3, maka ruas kiri pun harus dibagi 3. 3x dibagi 3 kurang dari 15 dibagi 3. Hasilnya adalah x kurang dari 5.
biasanya selalu digambarkan dengan garis bilangan. Ada 5, 6, 7, 4, 3. Titik-titik ini hanya titik-titik yang mewakili saja. Di sini ada X kurang dari 5, maka titiknya berada di 5. Nah, bulatan ini itu tidak penuh atau bulatan kosong. Karena di sini tidak ada sama dengan, maka bulatannya bulatan kosong. Arahnya ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini X kurang dari 5, maka arahnya harus ke sebelah kiri. Selanjutnya, ada contoh soal nomor 2. Tentukan penyelesaian dari 3X ditambah 7 lebih dari 1. Sama halnya seperti nomor 1, 3X ditambah 7 dikurangi 7 lebih dari 1 dikurangi 7. Kenapa ini harus dikurangi 7? Karena biar 7-nya hilang. Biar di ruas kiri ini hanya ada 3X. Maka ruas kanan dan ruas kirinya dikurangi 7. Hasilnya adalah 3X lebih dari min 6. Min 6 ini hasil dari 1 min 7. Di sini masih ada 3X, belum menjadi X. Maka harus dibagi lagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Ruas sebelah kiri dibagi dengan angka 3, maka ruas sebelah kanan juga harus dibagi dengan angka 3. 3X dibagi 3 lebih dari negatif 6 dibagi 3. Hasilnya adalah X lebih dari negatif 2. Nah, gambar garis bilangannya adalah negatif 2, negatif 1, 0, negatif 3, dan negatif 4. Ingat ya, garis di sini hanya garis yang mewakilinya saja. Karena di sini X lebih dari min 2, maka titiknya ada di negatif 2. Arahnya kemana? Arahnya ke sebelah kanan. Kenapa harus ke sebelah kanan? Karena di sini. Selanjutnya, ada soal lagi nih, nomor 3. Tentukan penyelesaian dari 5X ditambah 9 kurang dari atau sama dengan 4X tambah 1. Sama halnya, 5X ditambah 9 dikurangi 9 kurang dari sama dengan 4X ditambah 1 dikurangi 9. Kedua ruas ini dikurangi 9 supaya 9 yang ada di sebelah kiri ini hilang. Hasilnya adalah 5X kurang dari atau sama dengan 4 dikurangi 8. Ini hasil dari 1 dikurangi 9. Di ruas kiri sudah ada X. Nah, di ruas kanan masih ada X. Bagaimana caranya biar X di ruas sebelah kanan ini hilang dan ada di sebelah kiri? Maka harus di ruas sebelah kiri harus dikurangi 4X dan di ruas kanan juga harus dikurangi 4X. 5X dikurangi 4X kurang dari sama dengan 4X dikurangi 4X dikurangi 8. Hasilnya adalah 5X dikurangi 4X, X. 4X dikurangi 4X adalah 0, kemudian 0 dikurangi min 8 adalah min 8. Hasilnya X kurang dari atau sama dengan min 8. Garis bilangannya sebagai berikut. Min 8, min 7, min 6, min 9, min 10. Karena di sini X-nya kurang dari atau sama dengan min 8, maka titiknya ada di min 8. Nah, bedanya contoh soal nomor 1 dan nomor 2 itu dia gak bulat kosong. Ini bulat penuh. Kenapa? Karena di sini ada tanda sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, itu yang membedakannya. Jadi bulatannya harus penuh. Arahnya kemana? Arahnya tetap ke sebelah kiri karena kurang dari. Selanjutnya ada contoh soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari 3X dikurangi 26 lebih dari atau sama dengan 7X dikurangi 6.
3x dikurangi 26 ditambah 26 sama. Jadi di ruas kiri ini harus x aja. Gimana caranya? Berarti min 26 ini harus dihilangkan dengan cara ditambah 26. Maka ruas kanannya juga harus ditambah dengan 26. Hasilnya adalah 3x lebih dari atau sama dengan 7x tambah 20. Nah, 20 ini hasil dari negatif 6 ditambah 26. Di ruas kiri ada x dan di ruas kanan ada x. Maka di ruas kanan ini x-nya harus hilang, harus ada di ruas kiri. Bagaimana caranya? Sama, 3x dikurangi min 7 lebih dari atau sama dengan 7x dikurangi 7, supaya x yang di sebelah kanan ini, 7x yang di sebelah kanan ini hilang dan ada di ruas sebelah kiri tambah 20. Hasilnya 3x dikurangi 7x itu negatif 4x. Lebih dari atau sama dengan 7x dikurangi 7x 0. 0 ditambah 20, 20. Nah, di sini x di sini tidak boleh negatif. Maka harus dibagi lagi dengan bilangan negatif yang sama, yaitu negatif 4x dibagi negatif 4x. Jadi ruas kirinya juga, ruas kanannya juga harus dibagi dengan negatif 4x. Tadi ketentuan tadi adalah apabila dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya berubah. Dari tanda lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Hasilnya adalah, nah ini kedua ruas dibagi negatif 4. Karena kedua ruas dibagi bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Hasilnya adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 5. Garis bilangannya sebagai berikut. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 6, negatif 7. Ingat ya, ini hanya titik-titik yang mewakilinya saja. Karena di sini x-nya kurang dari atau sama dengan min 5, maka titiknya ada di negatif 5. Ingat, ini bulatan penuh karena ada tanda sama dengan. Tanda panahnya kemana? Ke kiri, karena kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya ada menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel, ada beberapa langkah yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus membaca soal dengan seksama. Yang kedua, membuat permisalan. Yang ketiga, membuat pertidaksamaan atau kalimat matematika dari soal. Yang keempat, menyelesaikan pertidaksamaan. Soal cerita nomor 1. Selisih Dewi dengan kakaknya adalah 4 tahun. Jika jumlah umur mereka 3 tahun lagi tidak lebih dari 30 tahun, jadi 3 tahun lagi umur mereka berdua tidak lebih dari 30 tahun, berapa umur Dewi sekarang? Permisalannya, umur Dewi sekarang adalah X. Selisih umur Dewi dengan kakaknya adalah 4 tahun, maka umur kakaknya adalah X ditambah 4. Ini umur sekarang. Bagaimana umur 3 tahun lagi? Berarti umur Dewi 3 tahun lagi itu adalah X tambah 3. Nah, untuk kakaknya berarti X ditambah 3 tambah 4 sama dengan X tambah 7. Yang ditanyakan adalah berapakah umur Dewi sekarang, berarti X-nya berapa yang tidak lebih dari 30 tahun. Jadi pertidaksamaannya itu X ditambah 3 berarti 3 tahun lagi X ditambah 3 ditambah X ditambah 7 kurang dari sama dengan 30. Nah, berarti X ditambah dengan X adalah 2X, 3 ditambah 7, 10. Kurang dari sama dengan 30. Seperti biasa, 10 di sini harus hilang, maka harus dikurangi negatif 10. Maka 2X negatif 10 min 10, 30 negatif 10. Hasilnya adalah 2X
kurang dari atau sama dengan 20. Harus menjadi X adalah dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2X dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 10. Jadi lebih dari 10 itu bisa gak? Enggak, karena kan harus sama dengan atau kurang dari 10 biar menjadi jumlah umur mereka adalah 30 tahun. Contoh soal yang kedua. Anita dan Lara berniat memberi hadiah untuk ulang tahunnya. Mereka merencanakan harga hadiah tidak lebih dari Rp150.000 dan mereka sepakat bahwa Anita membayar Rp20.000 lebih banyak dari Lara. Berapakah uang maksimum yang dikeluarkan Lara? Jadi permisalannya, Anita X ditambah 20.000 karena kesepakatannya adalah membayar lebih banyak. Kemudian Lara X. Pertidaksamaannya adalah berarti X ditambah 20.000 kurang dari atau sama dengan Rp150.000 sama dengan 2X ditambah 20.000 kurang dari atau sama dengan 150.000. Sama halnya 20.000 di sini harus hilang dengan cara dikurangi dengan 20.000 lagi. Maka hasilnya 2X kurang dari atau sama dengan 130.000. 130.000 ini hasil dari 150.000 dikurangi 20.000. Di sini masih ada 2X. Maka harus dihilangkan 2 ini dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 2X dibagi 2, sebelah kanannya juga harus dibagi 2, kurang dari atau sama dengan 130 dibagi 130.000 dibagi 2 sama dengan X kurang dari atau sama dengan Rp65.000. Jadi uang yang maksimum dikeluarkan oleh Lara adalah Rp65.000. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.